Selamat sore. Saya ini merasa punya hutang dengan seorang teman eh, karena ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Jadi teman saya ini ada tantangan ya karena eh, dananya yang ditempatkan di manajemen investasi ternyata sulit di redeem. Jadi teman saya dan nasabah lainnya mereka sudah membuat satu paguyuban ya dengan dibantu seorang penasihat hukum sudah melaporkan kasus ini ke Bareskrim. Nah, kemarin teman saya bertanya karena kan sudah diinformasikan dari pihaknya mereka akan di BAP oleh penyidik Bareskrim. Jadi bertanya ke saya itu seperti apa BAP itu, berapa kali, apa yang ditanyakan, harus bagaimana. Nah, jadi sebelum saya jelaskan, di sini saya uh, share ya pengalaman saya. Jadi justru di sini pelapor dan saksi-saksinya itu harus mendukung kinerja dari penyidik, mendukung prosesnya gitu ya, supaya bisa lengkap ya dan bisa diteruskan ke tahap selanjutnya. Jadi nggak perlu takut atau khawatir nanti gimana-gimana. Justru harus melengkapi itu ya, menyelesaikan proses BAP ini. Kalau pertanyaannya ada berapa kali, ini bisa berapa kali, berapa lama? Iya, tergantung ya. Kalau memang dari satu kali BAP aja semua informasi sudah bisa didapat penyidik dan ternyata setelah melalui proses-proses selanjutnya tidak ada lagi yang harus ditanyakan ulang gitu ya. Jadi pada saat BAP itu semua informasi itu sudah lengkap dan apa sih namanya simetris, ya udah cukup sekali aja gitu. Nah, makanya justru sini saya sarankan berikanlah kesaksian yang lengkap, sistematis, holistik gitu ya. Jadi saksi-saksi ya datanglah nggak sebanyak-banyak ya, seoptimalnya yang seperti yang disarankan dari PH, dan juga bawa bukti-buktinya, semua dokumen gitu ya. Ya, oke. Sekarang saya jelaskan mengenai detail dari BAP itu sendiri. Di sini saya secara umum ya, karena kan BAP itu sebenarnya tidak bisa dijelaskan ke luar. Kalau mengenai kasus tertentu, di sini kan saya tidak menjelaskan satu kasus tertentu. Ini kan saya bicara secara umum aja gitu, yang saya pahami. Nah, jadi yang akan ditanyakan kepada saksi pertama adalah pasti identitas gitu, seperti KTP, alamat ya. Kemudian hubungannya dengan manajemen investasi ini apa? Apakah sebagai klien atau sebagai teman? Apakah di situ sebagai apa gitu, sebagai marketingnya apa sebagai yang menyaksikan gitu kan? Nah, di situ harus jelas gitu. Nah, di sini kan yang saya beri saran adalah dalam posisi sebagai klien dari manajemen investasi. Nah, itu yang penting dijelaskan ya adalah hubungannya dengan manajemen investasi, mulai dari awal ya, dari awal hubungan sampai sekarang menjadi nggak bagus gitu kan. Dari awal seperti kenapa sih bisa sampai milih si MI tersebut gitu, misalnya saya sebut aja MI-nya apa, si A gitu kan, MIA. Kenapa sih sampai milihnya MIA? Apakah dipaksa gitu kan? Apakah diprovokasi atau memang kemauan sendiri? Ya, yang umum adalah tentu
di sini mendapatkan informasi apakah ada iklan gitu ya, apakah ada informasi dari teman dalam bentuk email apapun gitu. Nah, itu serahkan buktinya ke penyidik bahwa awalnya itu ada penawaran gitu ya dari ini. Nah, kemudian kalau dilanjutkan dengan adanya pertemuan dengan pihak dari manajemen investasi itu, nah itu juga jelaskan, misalnya apa, datang ke kantornya atau ketemu di mana gitu ya, karena mungkin dalam bentuk presentasi ya, apapun. Kalau ada foto, ada dokumennya, ada bukti apa namanya, kayak percakapan chat untuk datang gitu ya, itu serahkan juga gitu, serahkan. Nah, selanjutnya dalam hal di sini calon klien sudah mantap akan menempatkan dananya di MIA itu, pasti kan ada bukti transfernya ya gitu. Nah, itu bukti transfernya juga serahkan fotokopinya ya gitu. Serahkan aja bahwa jadi untuk menunjukkan bahwa memang terjadi loh transaksi ini gitu kan. Di sini penyidik tuh dalam posisi nggak ngerti ini siapa gitu, nih masalahnya apa, jadi serahkan aja gitu. Juga kalau ada perjanjiannya ya serahkan juga kopi perjanjiannya. Mestinya sih ada perjanjian ya antara klien dengan manajemen investasi gitu. Toh juga kan gini loh, saya bisa mengerti kekhawatiran dari saksi-saksi. Ya kira-kira begitulah. Nah, tapi kan ini kan kesaksiannya kan nggak sendirian. Misalnya apa, bersepuluh gitu. Berarti di sini kan akan dilihat gelondongan ya gitu. Pihak penyidik pun juga akan melihat ini satu kasus secara holistik gitu. Selanjutnya sampai dengan kondisi menjadi tidak baik itu gimana? Kan pasti didahului dengan adanya niat untuk redeem ya. Pada saat redeem itu ada dokumennya nggak? Ada buktinya nggak? Misalnya mengisi aplikasi redeem ya, terus ada kayak mungkin validasinya ya, saya nggak tahu ya itu apa. Nah, itu serahkan juga. Kan di situ pasti ada tanggal permohonan redeem tanggal sekian. Ini sedangkan sudah tanggal sekian belum ada realisasinya gitu. Kalau ada nanti bukti email atau apa yang misalnya mempertanyakan kembali, terus jawaban dari pihak MI-nya apa, itu serahkan juga, sehingga di penyidik ini mendapatkan informasi yang lengkap dan holistik mengenai kasus, didukung dengan bukti-bukti ya, sehingga mereka bisa menindaklanjuti dengan memanggil yang terlapor. Memang yang akan diminta duluan adalah pelapor dan saksi-saksinya. Kalau ini perkaranya sudah jelas, baru penyidik memanggil terlapor. Biasanya didahului dengan undangan klarifikasi. Seperti itu. Jadi ya teman-teman yang akan jadi saksi, jangan khawatir, jalankan aja. Malah perkara yang sudah kalian laporkan itu ya sebenarnya harus didukung supaya bisa berlanjut prosesnya. Ya, demikian.